Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiah. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Saya di sini ingin mengerjakan UTS Islam Nusantara, yaitu dari dosen pengampu Bapak Rosadi MSI. Berikut ulasan pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Baik, soal yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam yang dikonsep melalui pertimbangan budaya atau tradisi berkembang di wilayah Asia Tenggara. Tetapi kajian ini dibatasi pada Indonesia sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa meteologis. Identitas ini ketika disosialisasikan di kalangan umat Islam khususnya para pemikirnya direspon dengan tanggapan yang kontroversial tentunya. Ada yang menolak identitas Islam Nusantara itu karena Islam itu hanya satu, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi. Sebaliknya, banyak pemikir yang menerima identitas Islam Nusantara itu bagi mereka Islam hanya satu, itu benar karena substansi, tetapi ekspresinya beragam sekali, termasuk Islam Nusantara. Islam ini ditampilkan atau dipikirkan, dipahami, dan diamalkan, hasilnya melahirkan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman. Ajaran-ajaran Islam yang ramah, moderat, inklusif, toleran, cinta damai, harmonis, dan juga mempunyai keberagaman. Keberagaman ini terjadi antara budaya dan tradisi lokal. Soal nomor 2. Apa saja dasar epistemologi dan konsep Islam Nusantara? Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat suatu pengetahuan. Kemudian, secara epistemologi, Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Nusantara dan memiliki ciri khas tersendiri serta berbeda dengan Islam lainnya. Epistemologi. Dasar epistemologi yaitu dasar teologis, dasar sosiologis, dan dasar antropologis. Yang pertama, dasar teologis. Islam Nusantara yaitu terkait ajaran Islam yang berkaitan dengan Tuhan atau pemikiran kalam. Yang kedua, dasar sosiologis. Islam Nusantara yang merupakan interaksi yang berkaitan dengan perilaku sosial manusia yang lebih menekankan pada prinsip Islam rahmatan lil alamin, yang berarti Islam agama universal, rasional, dan peduli sebagai agama peradaban yang ketiga. Dasar antropologis, yaitu pendekatan dengan Islam dan segala perilaku mereka untuk mengetahui dan memahami kebudayaannya dalam dakwah Islam. Pendekatan Islam Nusantara dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu adaptasi, netralisasi budaya, minimalisasi, dan eliminasi. Konsep Islam Nusantara sendiri adalah gabungan dari nilai Islam teologis
dengan nilai tradisi lokal budaya dan adat istiadat di Indonesia. Baik, soal yang nomor 3, seperti apa pendapat orang yang menolak Islam Nusantara? Nah, di sini saya mengambil contoh dari MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota Sesumbar. Menyatakan Islam Nusantara tidak dibutuhkan di ranah Minang. Pernyataan itu diterbitkan setelah para ulama Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi daerah. Kami, MUI Sumbar dan MUI Kabupaten Kota Sesumbar, menyatakan tanpa ada keraguan bahwa Islam Nusantara dalam konsep pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di ranah Minang. Bagi kami, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu ditambah lagi dengan embel-embel apapun, kata Buya Busrizal, Ketua MUI Sumbar. Sumatera Barat menolak konsep Islam Nusantara. MUI Pusat yang setuju dengan konsep Islam Nusantara menyebut penolakan dari ranah Minang itu gara-gara pemahaman yang tidak selaras. Itu soal pemahaman yang perlu disinkronkan saja maksudnya. Ya, soal pemahaman di sini ada pemahaman yang belum sama frekuensinya, kata Sekretaris Komisi di kantor MUI. Baik, lanjut yang nomor 4. Masyarakat Kalbar menganut beragama agama. Apakah Islam Nusantara bisa menciptakan semangat toleransi antar pemeluk agama? Kemukakan pendapat Anda. Nah, pendapat saya ialah di mana dalam beberapa ciri khas dari Islam Nusantara yang mencerminkan toleransi antar pemeluk agama. Meliputi yang pertama, keanekaragaman budaya. Islam Nusantara mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya lokal. Yang kedua, pendekatan wasatiyah. Konsep ini menekankan pada pemahaman yang seimbang dalam menjalankan ajaran Islam, menghindari ekstremisme, dan mendorong toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga, musyawarah. Islam Nusantara menganut Islam musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pentingnya kerukunan antar umat beragama. Konsep ini menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan damai antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kelima, sikap terbuka terhadap perbedaan, menganut prinsip bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaan Allah dan kita perlu dihormati dan diterima dengan sikap terbuka. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back.